Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, Yayasan Bunga Bali yang bergerak di bidang rehabilitasi medis, pemberian pendidikan, dan keterampilan bagi para penyandang disabilitas memulangkan sebanyak 50 penyandang disabilitas ke daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh Inyoman Dane, pendiri Yayasan Bunga Bali. Bukannya tanpa alasan, pemulangan ini bertujuan agar Yayasan Bunga Bali yang berlokasi di Jalan Bypass Profesor Ida Bagus Mantre tidak terlalu penuh sehingga memenuhi protokol kesehatan. Saat ini terdapat 10 orang penyandang termasuk pendamping yang masih berada di Yayasan Bunga Bali. Kami mulai dari karena lama tinggal di Jogja, dapat ngurus biro di Jogja, jadi pengurus. Suatu saat pada malam hari pertama, jadi sekarang jam gini, ada rombongan datang gitu. Rombongan datang minta izin untuk sembahyang. Bagi kami kan aneh, sembahyang kok minta izin gitu. Nah, kami silakan masuk tuh, dua rombongan. Nah, pada itu turunlah orang-orang yang seperti jenis ini, yang tunadaksa dari mobil itu saya kaget gitu. Loh, apa nih Pak? Gitu yang nganter. Oh ya Pak, ini dibina oleh yayasan teman-teman kita, adik-adik kita dari Bali yang tidak punya kaki dikasih kaki palsu, yang tidak punya tangan dikasih tangan palsu, yang tidak bisa jalan dikasih kursi roda gitulah. Setelah itu ya kami silakan dia sembahyang biasa. Terus besoknya mungkin dia melapor ke pimpinannya di yayasan itu. Terus saya diundang terusan gitu, suruh datang yayasan itu. Nah, itu memang kaget ya. Ada teman-teman dari Bali, ada dari Bali banyak di situ. Waktu itu juga 6 orang lah. Nah, di situ diminta tolong Pak Dano bisa bantu kami gitu. Contoh orang Jerman, bantu apa Pak gitu. Itu latih anak-anak yang dari Bali itu kerajinan gitu. Kerajinan apa ya, kayak dikasihkan contoh begini. Contoh orang pasal itu ya hampir 5 tahun gitu, 5 tahun saya di sana ngelatih mereka. Nah pas tahun 2000 karena saya dipindah tugaskan dari Jakarta ke Siden Pasar. Nah anak-anak situ kan pada nangis mereka, mana ditinggal saya dengan saya di sini Pak gitu. Menengkeman bapaknya tugasnya di Bali tuh, yang boleh barang yang boleh gitu loh biasa saya Bali gitu. Nah sampai di Bali saya ngelapor ke dinas sosial provinsi. Waktu itu tahun 2000 ajak ketemu ke Pak Gubernur, yang ceritakan gitu. Hanya waktu itu Pak Gubernur utus orang ke sana ke yayasan itu, ada bupati cuma diutus gitu, karena hampir semua kabupaten ada di sana anaknya yang dan bina itu hampir semuanya hampir 80-an waktu itu. Nah sampai sana ada salah satu bupati di Bangli sampai nangis gitu, karena ada si cuplis dari pedesaan. Begitu diangkat tangannya patah karena rapuh tulang, diangkat kakinya patah gitu, nangis beliau ini. Nah inilah Pak, ini anak-anak kita yang dari Bali direhab oleh waktu itu Pak Kolin namanya orang Jerman yang merehab itu. Waktu balik ke Denpasar, sebelumnya diundang saya ke Gubernuran. Nah kalau gitu kita fasilitasi Pak Dano, anak-anak yang dibina di keluarga itu kita pulangkan aja, itu diizinkan oleh yayasan itu gitu. Oh ya Pak, gitu. Nanti tadi Bali gimana ini, nanti tempatnya di mana, siapa yang ngurusi, saya tanya begitu kan. Ya kalau Pak Dano siap sambil dari dosen, sambil dari yang udah pengadaan masyarakat, Pak Dano lah yang kalau bisa siapkan waktunya masih tak bantu mereka gitu. Tunggu Pak, gitu aja waktu itu gitu. Nah jelang bulannya diundang lagi untuk ya, kalau gitu kita dengan yayasan gitu. Terus dulu nyari nama, saya cari nama ini, Bunga Bali gitu. Kenapa Bunga Bali ini? Karena kan kita ingin menumbuhkan niat baik orang untuk yang care kepada orang di situ supaya lebih banyak orang bisa mengabdikan diri dan waktunya sama. Aku sepakat begitu. Berdiri ya Bunga Bali tahun 2000. Nah waktu berdiri kita memang yang kita bina awal memang target binanya dari jauh-jauh itu kita tempatnya memang udah kembali mereka ke masing-masing karena kita belum punya tempat luas. Waktu pun saya tempatnya diminta pinjaman. Rumah sakit Canglah dikasih setahun, rumah dinas kesehatan dikasih setahun, minjem gitu keliling sampai tahun 2008 baru ke sini. Nah ini pun ke tempat ini memang kan awalnya
ada tanah kosong, terus disuruh mengajukan permohonan IPA ke provinsi, dikasih surat tanah ini dikasih surat, terus, ada dinas sosial yang memberikan saran, coba ngajukan ke pusat Pak Dana untuk siapa tahu bisa dibangunin gedung gitu. Bangunlah gedung ini tahun 2009. Terus 9 November selesai, baru kami ngumpul di sini anak-anak yang kita bina, kita dari sini konsentrasi kegiatannya gitu. Memang sampai sekarang ini dari 4 jenis kegiatan rutin yang kami lakukan, mulai dari kalau yang sakit kita obatin, rumah sakit yang kita saling kerjasama, itu mereka semua kita kasih dia alternatif. Mau pulang atau mau tetap di Bunga Bali, kalau mau pulang di rumah ngapain gitu. Oh saya ngarit Pak, saya punya sapi gitu, dia udah dia pulang dia. Oh Pak saya berkebun Pak, pulang dia. Itu kalau yang tinggal di sini yang memang kondisinya masih perlu dibantu gitu, karena sakit berkelanjutan, karena kan ada sampai 12 tahun 15 tahun kita terus usahakan kesehatannya dia tetap seperti itu gitu. Nah yang di sini sebagian kita latih dia, kita beli pelatihan, ada komputer, ada menjaring, kita mereka masuk tampil, kita kasih dia kesempatan mau Anda mau pulang, mau tetap mencarikan pekerjaan di sini. Kalau yang tampil komputer, tampil apa-apa, kita kirim ke hotel, kita kirim ke restoran, dapat pekerjaan dia gitu. Yang mau ke kampung, yang donaturnya memang dibekalin dia, jadi dia misalnya bisa menjahit, dibekalin dia mesin jahit. Misalnya dia ada tukang cukur rambut, dikasih dia satu perangkat alat cukur rambut gitu. Nah itu sekarang di Bali udah hampir yang kita layan udah hampir 5.000-an yang sudah produktif begitu. Tapi sih karena kemarin ini kan karena kondisi begini, karena banyak dari mereka yang wah cuman kayu jadi Pak cuman udah jadi bahas Pak, kan tiap bulan kita terus tetap kita support dengan sembako. Yang ada di sini sekarang hanya masih ada yang sakit ada 10 sama pendampingnya. Ini kalau yang sakit ada wajib ada pendampingnya 1. Karena kita kalau antar jemput ke rumah sakit ada supir, ada kendaraan, ada pendamping, itu wajib dia kita. Nah ini itu 1 karena memang yang masih tinggal di sini karena mereka yang tidak punya rumah memang sudah tidak punya keluarga, itu yang kita utamakan. Terus saya sakit gitu. Dan masih tetap harus dari dalam rumah sakit suatu waktu kalau dia misalnya muntah darah gitu harus cepat dari rumah sakit gitu. Tapi kalau yang misalnya rawat jalan yang dulunya kita ajak di sini kita pulangkan ke jalan karena kita ingin ya biar sama-sama aman lah gitu. Karena situasi gini jujur kalau yang biasanya bukan apa-apa sih agak takut juga ada tamu datang ya kita tunjukin kita juga nggak tahu gitu sehat apa enggak gitu. Nah dengan begitu saya simpulkan itulah sementara yang dulunya di 50 orang kita pulangkan dulu sementara gitu. Pulang sementara, kalau yang harus rawat ke rumah sakit ya diambil sama sopir ke rumah sakit, balikkan lagi gitu. Terus sembako dia perlu tiap bulan tetap ada yang dan kita masing-masing upaya punya relawan juga yang terus mengambilkan sembako di sini. Jadi itu yang rutin. Nah kalau alat bantu seperti kaki pasu gitu kita sama dengan yang terus tadi namanya. Kita ada klien perlu kaki pasu, kita tinggal kontak mereka, siapin alat, siapin bahan, siap bekerja, ukur di sana, selesai sampai dipakai. Yang kasih roda, terus memang kami ada donatur tetap ada 9 orang. Yang 9 itu yang koordinator aja tinggal di Bali, yang lainnya ada di Jakarta, ada di Makassar, tapi semuanya punya usaha di sini. Itu jujur dia mengatakan kami hanya ingin berterima kasih Pak Dana dengan tanah Bali gitu ya. Karena kami dapat rezeki di Bali dan hanya sekedar membantu teman-teman anak-anak yang Pak Dana bantu gitu kan. Setelah dari kami masuk ke sini tahun 2008 terus 9 itu sampai sekarang mereka masih tetap konsen untuk membantu mereka yang asalkan cacat tunadaksa itu awalnya. Ini karena perkembangannya seperti ini sekarang dan kami memang tidak dibatasi pelayanannya. Yang penting penyandang disabilitas tidak hanya tunadaksa, termasuk tunagrahita, tunarungu wicara, tunanetra, yang minimal sebatas sembako setiap bulan pasti kita siapkan kalau mau betul mereka membutuhkan. Ini hasil produksi anak-anak penyandang disabilitas yang dibina oleh Yayasan Bunga Bali berbentuk pasal nanti berfungsi untuk
permainan anak-anak secara edukatif. Api namanya alat permainan edukatif. Bahannya dari kayu mahoni, catnya pakai cat mobil supaya aman bagi anak-anak untuk bermain. Ini caranya bisa bongkar pasang. Kalau ingin meningkatkan kualitas pembelajaran anak, ini misalnya dibongkar dulu, itu disuruh anak-anak yang masang gitu. Udah persis sesuai dengan bentuk yang dia dapatkan, berarti dia paham tentang binatang gajah. Ada ini ada angka, ada huruf. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.